Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dipuji Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, setinggi langit jelang melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum membahas soal STY, Timnas Indonesia selaku tim peringkat 133 dunia menjadi negara terendah dalam ranking FIFA di grup C setelah Jepang, 18, Australia, 24, Arab Saudi, 56, Bahrain, 80, dan Cina, 87. Di atas kertas, Timnas Indonesia diprediksi sulit untuk bisa mengalahkan kelima negara di atas meski dalam sepak bola tidak ada yang mustahil selagi si kulit bundar masih berputar di atas lapangan. Skuad Garuda pun akan mengawali perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu pada September 2024 ini dengan melawan Arab Saudi dan Australia. Duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah diuji Green Falcons, Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun memanggil 26 pemain terbaiknya yang terdiri dari 12 pemain Liga 1 dan 14 pemain abroad. Mereka telah memulai latihan di Jeddah. Sebelum berjumpa Arab Saudi di atas lapangan, Shin Tae-yong diwawancarai secara eksklusif oleh FIFA tentang bagaimana ia telah mengubah mentalitas dalam sepak bola Indonesia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, FIFA memuji pelatih asal Korea Selatan itu dengan menyebut ST sebagai sang pembuat sejarah selama 4 tahun menjadi pelatih Timnas Indonesia. FIFA mengatakan julukan itu tidak disematkan begitu saja, tak lain karena dampak signifikan yang telah diberikan ST terhadap perkembangan sepak bola di tanah air hingga peringkat FIFA-nya melonjak drastis. Shin Tae-yong dijuluki sang pembuat sejarah setelah 4 tahun menjadi pelatih tim nasional Indonesia, tulis pernyataan FIFA dalam artikelnya, dikutip dari laman resminya, Rabu, 4 September 2024. Gelar ini tidak diberikan begitu saja dan merangkum dampak signifikan yang diberikan kehadirannya terhadap perkembangan sepak bola di tanah air, tambahnya. Kemajuan Indonesia tercermin jelas dalam peringkat dunia FIFA. Di bawah Shin, mereka telah naik 42 peringkat, kata FIFA lagi. Shin Tae-yong sendiri pertama kali melatih Timnas Indonesia di ajang resmi pada September 2021 ketika skuad Garuda berada di peringkat 175. Namun pada Juli 2024, Indonesia telah naik ke peringkat 133. Bahkan, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Secara tidak langsung, pujian FIFA di atas bukan tidak mungkin bisa membuat mental Shin Tae-yong lebih meningkat dan termotivasi saat melawan Arab Saudi. Dalam wawancara dengan FIFA, Shin Tae-yong pun membeberkan target jangka panjangnya yaitu membawa Timnas Indonesia merangsek ke peringkat 100 dunia. Selain itu, target jangka pendeknya yaitu membawa Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 putaran ketiga sehingga lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu ke babak playoff demi berebut tiket ke Piala Dunia 2026. Tujuan jangka panjang saya adalah membawa Indonesia ke peringkat 100 teratas FIFA, kata Shin Tae-yong kepada FIFA. Namun, pertama-tama, saya akan berusaha membawa Indonesia ke babak playoff agar kami dapat terus bersaing untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia, tandasnya. Laga berikutnya adalah menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024 mendatang. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan 3 kabar baik. 1. Justin Hubner bisa main. Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh Justin Hubner pada pertandingan kontra Australia di Stadion GBK nanti.
karena hukuman untuk sang bek tengah sudah usai. Sebagai pengingat, Justin Hubner tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong yang memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan pada bulan September ini. Padahal, Hubner tidak bisa bermain untuk laga kontra Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuningnya. Meski begitu, hukumannya sudah usai pada laga kontra Australia dan sang bek Wolverhampton Wanderers tersebut bisa kembali dimainkan Shin Tae-yong. 2. Australia punya modal buruk. Australia memiliki modal buruk menjelang duel kontra timnas Indonesia, seiring dengan kekalahan di pertandingan pertama mereka. Socheros menjamu Bahrain pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 September 2024, lalu. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan bahkan malah kebobolan akibat gol bunuh diri Harry Souttar pada menit ke-89. Bahkan, Australia bakal kehilangan 1 pemainnya untuk laga kontra Indonesia akibat kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-79. 3. 2 calon pemain naturalisasi terungkap. Informasi pemain naturalisasi tambahan kembali beredar menjelang laga kontra Australia. Maes Hilgers dan Eliano Reigers dipastikan menjadi 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi sudah beredar deras selama beberapa waktu terakhir, dengan beberapa nama bermunculan di media. Namun, pada Kamis, 5 September 2024, kemarin, informasi mengerucut kepada 2 nama, dengan Maes Hilgers dan Eliano Reigers dikabarkan sudah mendarat di Jakarta. Pada Jumat, 6 September 2024, malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa keduanya sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diharapkan untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum bisa dimainkan, hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Timnas Australia tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.21 WIB melalui Terminal 3, Tangerang, Jumat, 6 September 2024. Skuad berjuluk Socheros itu kemudian tampak keluar dari Gate 1 pukul 17.05. Begitu keluar dari Gate 1, para pemain Australia harus berjalan menuju bus yang berada di pinggir jalan Gate 5. Sekiranya mereka berjalan sejauh 500 meter untuk bisa naik ke bus Big Bird. Pelatih Australia Graham Arnold tampak kesal. Bahkan saat hendak wawancarai, Graham Arnold langsung menolak dan menggarahkan tangannya ke kamera handphone. Sementara itu, para pemain Australia yang mengenakan baju putih dan celana panjang biru berjalan di belakangnya tampak santai dan berbincang satu sama lain. Pun dengan Jackson Irvine. Pemain berambut gondrong itu justru ramah dengan melambaikan tangan ke arah awak media saat disapa. Seperti diketahui, timnas Australia tiba di tanah air guna melakoni laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C menghadapi skuad Garuda. Jackson Irvine dan kawan-kawan datang dengan modal buruk setelah sebelumnya takluk dari Bahrain dengan skor 0-1 di kandang. Sementara skuad Garuda bakal tampil dengan percaya diri setelah sebelumnya sukses meraih 1 poin di kandang Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.